Oke, selamat malam semuanya. Jadi malam ini mungkin jadi rapat terakhir kita sebelum besok hari Minggu kita action ke TKP. Oke, seperti yang sudah kita rencanakan, besok kita ke lokasi jam 7. Udah pada tahu kan ya lokasinya di mana? Pokoknya deket SMP 110 itu nanti di sederetannya ada Karang Taruna. Di sebelahnya lagi ada puskesmas, nah kita di Karang Taruna ya. Pokoknya kita datang ke dekat-dekat situ aja deh. Kalau di Gojek gampangnya di SMP 110 aja. Kan penelitian. Boleh perkenalan dulu ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dari SMA 47 Jakarta. Ini ada teman-teman aku. Aku kali. Sendiri. Kamu raingan. Terus yang di belakang itu ada Arganta. Kita dari SMA 47 Jakarta. Niatnya di sini untuk mengobservasi gimana sih pemberdayaan komunitas. Jujur harapan saya kayak cuma berharap Indonesia tetap ada budaya yang melekat di masing-masing masyarakatnya. Terus kebudayaan ini gak bakal hilang walaupun adanya globalisasi yang masuk ke Indonesia ini. Nah, saya juga berharap kalau misalnya sanggar ini juga bertahan lama dan ada. Terima kasih, boleh tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Neneng Yandian Sari. Saya sebagai pimpinan dari Sanggar Tari Bina Manggala, sekaligus juga pelatih utama di Sanggar Tari Bina Manggala. Sanggar Tari Bina Manggala itu pertama kali berdiri itu dari tahun 2010. Jadi mulai dari tahun 2010. Kalau ibu itu berkiprah di dunia seni mungkin dari SD ya, dari SD. Nah awalnya itu ibu berkesenian itu di Jawa Barat karena ibu berasal dari Jawa Barat, itu di Kota Garut. Nah ibu itu berkesenian dimulai dari SD karena di SD itu ada yang namanya karawitan. Nah, mungkin kalau di Jakarta sekarang namanya eskul ya, eskul tari. Kalau di sekolah ibu itu ada namanya karawitan. Nah, itu kita bermain musik, kemudian ada tari, terus kemudian juga ada sinden, jadi nyinden juga. Nah, itu sampai SMP ya, sampai SMP. Nah, kalau SMA itu sempat break dulu, terus karena berhijrah ke Jakarta. Nah, mulainya berkesenian itu di Jakarta itu dulu waktu di organisasi. Itu dulu di Karang Taruna dan kebetulan ibu di bagian kesenian. Nah, terus sanggarnya ini sendiri tuh dari mulai tahun 2010 mulai berdiri.
karena awalnya itu ibu mengikuti sanggar guru ibu. Jadi ibu punya guru, kemudian ibu mengikuti sanggar gurunya itu diperbantukan untuk di administrasi dan di asisten pelatih. Nah, karena kita domisilinya itu di Jakarta ya. Nah, kebetulan gurunya ibu itu dia berdomisili di Depok. Jadi kalau di suku dinas kebudayaan dan di dinas kebudayaan Jakarta itu kita menetapkan yang memang berdomisili di DKI Jakarta. Nah, akhirnya pada saat itu ibu mengambil alih ya sanggar ini, kemudian ibu sudah mendaftarkan ke dinas kebudayaan. Jadi sanggar Bina Manggala sendiri itu sudah ibu buat dari mulai tahun 2010 itu ya sampai sekarang. Kalau Sanggar Bina Manggala sendiri bertujuan itu memberikan wadah ya, memberikan wadah, kemudian memberikan ruang kepada anak-anak generasi penerus bangsa untuk mengapresiasikan bakat dan minatnya gitu. Karena untuk saat ini memang sangat susah sekali ya untuk mencari wadah dan mencari ruang. Nah, sebetulnya kalau untuk mereka ingin melestarikan budaya itu harus ada wadahnya dan harus diberikan ruang untuk mereka. Jadi sebagai bentuk pelestarian, yaitu membuat sanggar, memberikan wadah dan memberikan ruang kepada mereka. Kelebihan dari Sanggar Bina Manggala itu kita itu kekeluargaan. Jadi apapun itu ya kita selalu bersama-sama, kemudian tidak menekankan bahwa anak-anak itu harus profesional, terus tidak juga anak-anak itu ditekankan, jadi tidak ada penekanannya. Jadi anak-anak itu gembira, terus senang melakukan kegiatan narinya gitu. Jadi apapun itu kita membebaskan anak-anak berapresiasi. Jadi nggak apa ya, kita hanya memberikan wadah dan ruang aja gitu. Jadi terus di sini juga saling support ya, baik dari anak-anak siswa-siswinya, kemudian juga dari orang tuanya. Mungkin kelebihannya gitu. Jadi ya kita seperti keluarga lah gitu. Bahkan anak-anak itu kalau memang sudah selesai latihan pun mereka masih senang gitu berada di tempat ini, di sanggar ini gitu. Entah mereka ngobrol atau mereka main, jadi seperti rumahnya sendiri aja gitu. Dan mereka juga punya banyak teman di sini gitu. Jadi itu sih kelebihannya ya kalau menurut saya. Nama saya Putri Wijanti, saya di Sanggar Tari Bina Manggala sebagai pelatih dari tahun 2022, baru jalan setahun sih, dan 2024 ini berarti jalan 2 tahun. Sebelumnya saya nggak di sini, saya ada di Sanggar Kencana Ungu, tetapi saya pindah ke sini karena melihat kakak tingkatnya udah go internasional dan nasional, jadi saya tertarik dan apresiasi dan prestasi yang saya dapat di sini juga udah lumayan dari tingkat provinsi, nasional, terus internasional juga insya Allah akan diadakan di bulan April itu di Malaysia, dan nanti Hari Tari Sedunia kita bakal pergi ke Sukabumi sama ke Bali. Jadi motivasi saya yang ada di sini itu supaya meningkatkan value diri atau meningkatkan upgrade diri lah gitulah, kayak apa ya, yang tadinya biasa aja jadi kayak luar biasa gitu. Untuk kelemahannya sendiri mungkin ketika lomba kita sangat keteteran gitu guys, karena kan di sini anaknya banyak ya, sekitar 100 orang lebih gitu. Jadi ketika kita lomba karena pelatihnya cuma sedikit, jadi yang ngebantuin tuh cuma beberapa. Mungkin itu sih untuk kelemahannya. Nama saya Lui Gileksi. Posisi saya di sini sebagai officer atau admin yang membantu Bu Neneng dalam pengaturan jadwal, pengaturan untuk masalah pembayaran atau pembayaran untuk alat-alat. Hari
nih seperti kayak Instagram dan lain-lainnya. Pokoknya kalau itu kita dari lebih mengenalkan ke Instagram ya, dari Instagram tuh lebih gampang kayaknya, karena beberapa murid juga itu melihatnya tuh dari Instagram. Itu cepet banget dari media sosial. Terus tapi itu dia, kita jadi nggak ada admin khusus untuk pegang IG nih, jadi kadang-kadang tuh kita suka jawabnya suka lama. Itu dia, pasti nggak sih? Jadi dari situ aja Menjadi sebuah apa ya, kekeluargaan di situ. Jadi kalau untuk dari ancaman sendiri mungkin ya, kalau dari luar itu apa ya, yang saat ini berkembang gitu. Jadi anak-anak itu terkontaminasi dengan kebudayaan luar. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi dan mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi supaya mengimbangi ya kebudayaan luar yang sedang mereka gandrungi, ya kan. Nah, dimasukkan unsur-unsur kebudayaan lokalnya gitu. Jadi antisipasinya seperti itu sih. Yang ancamannya ya mungkin agak sepele, tapi ya cukup besar sih sebetulnya ya, tugas kita sebagai pelaku seni ini untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Dan harapan terakhir kalian untuk Sanggarin, harapan Sanggarin buat Sanggarin. Harapan buat Sanggarin adalah semoga makin dikenal sama banyak orang, terus makin banyak yang penghargaannya, makin dikenal mungkin seluruh dunia kenal, bisa melestarikan budaya Indonesia itu bermanfaat. Itu bermanfaat juga buat semua. Ya udah. Terima kasih. Ke sini boleh, nanti kapan-kapan kalian sudah bekerja di mana atau kuliah di mana GGM ya, berkunjunglah ke sini, jangan sungkan-sungkan ya. Bu, saya dulu pernah wawancara di sini, sekarang sudah bekerja di mana, sudah di mana gitu ya, nanti boleh lah kita welcome ya. Jadi rencananya mau ngambil jurusan kemana nih? Aku bisnis, Bu. Di mana nih? Sekarang itu jalur prestasi itu sudah ditampung di mana-mana ya. Kalau IPB sih yang ibu tahu, prestasi itu di bidang olahraga. Itu di bidang olahraga. Kalau di bidang seni tari itu bisa masuk UGM, UI ya, yang terterima karena kemarin. Oh iya, silakan.